Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Disiapkan oleh ketua kelasnya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah doa bisa membawa manfaat kepada kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kebiasaan baik kita laksanakan dengan rutin, yaitu membaca, menghafalkan surat Al-Kautsar. Ayo, bismillah bersama-sama. Tentang aku anak soleh. Belajar dari bab 3 bahwa anak soleh harus saling menghargai dan menghormati. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Pelajari materi pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, nanti yang bisa menjawab angkat tangan. Kalian yang bisa menjawab akan mendapatkan 2 poin. Satu pertanyaan akan mendapatkan 2 poin dari Bu Guru. Ya. Pertanyaan pertama. Ketika seorang memberikan uang kepada orang miskin di pinggir jalan, apakah itu disebut zakat atau sedekah? Sedekah, Bu. Sedekah karena apa? Karena zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Oh ya, Peter dapat 2 poin. Haikal ya, dapat 2 poin dari Bu Guru. Kumpulkan poinmu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jika temanmu memberikan hadiah ulang tahun, apakah itu termasuk ibadah? Apa bedanya dengan sedekah? Hadiah itu bedanya dengan sedekah apa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Yang bisa menjawab? Ya, Rehan? Hadiah diberikan saat ulang tahun. Oh, dia diberikan
Ya, Farah jawab bisa 2 poin untuk Farah ya, karena sudah berani menjawab. Nanti untuk penjelasannya kita belajar pada materi berikutnya. Yuk perhatikan materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah konsep penting dalam Islam. Keempatnya memiliki makna dan tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, di sini definisi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat, yaitu harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta dan mensucikan diri. Berarti kalau zakat itu kewajibannya umat Islam, orang selain yang beragama Islam wajib nggak membayar zakat? Wajib nggak membayar zakat? Tidak wajib, karena yang wajib membayar zakat adalah umat Islam. Kemudian infak. Infak adalah pemberian harta yang bersifat sukarela untuk tujuan kebaikan tanpa batas minimal atau maksimal. Gak ditentukan minimal semene, maksimal semene. Kemudian sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah adalah pemberian harta yang bersifat sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu hadiah. Hadiah itu apa toh? Kok sering memberikan hadiah? Nah, kok sering pengen dikasih hadiah? Ya toh? Nah, hadiah adalah pemberian yang diberikan sebagai tanda penghargaan, ucapan terima kasih, atau untuk menyenangkan hati yang menerima hadiah. Nah, selanjutnya sekarang di sini kita akan belajar perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, apa bedanya dari 4 ini? Nah, sekarang kita pelajari. Zakat itu kewajiban harta tertentu yang dikeluarkan ya, waktu tertentu, penerimanya juga tertentu, niatnya khusus, itu zakat. Sedangkan infak itu sukarela, ya, sukarela, tidak terbatas jenis dan jumlahnya. Jenis itu maksudnya boleh uang, boleh beras, boleh baju, boleh apa saja, ya loh. Nah, terus tidak terbatas oleh waktu dan penerimanya itu fleksibel. Boleh siapa saja kamu berinfak ke masjid, boleh ke yayasan, boleh, ya loh. Nah, kemudian sedekah. Sedekah itu juga sifatnya atau hukumnya itu sukarela atau sunnah, ya. Nah, tidak terbatas jenis dan jumlahnya, waktu dan penerimanya juga fleksibel. Misalnya ya, itu kita itu memberikan sedekah kepada anak yatim berupa apa? Tak paringi uang jajan, itu juga termasuk sedekah. Tak paringi nasi bungkus, nah seperti itu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, hadiah. Hadiah itu diberikan dengan sukarela, ya, niatnya juga ikhlas, tidak terbatas jenisnya. Hadiahnya itu bisa berupa apa saja, termasuk kalian mendapatkan prestasi itu hadiah buat orang tua kalian, ya. Nah, hadiah itu tidak melulu tentang barang, tidak melulu dengan apa saja, tidak melulu tentang kemewahan, tetapi prestasi juga termasuk salah satu hadiah. Selanjutnya tentang hukum zakat.
zakat itu hukumnya wajib. Apa Cak? Wajib. Yang namanya wajib itu berarti jika ditinggalkan dosa, jika dilaksanakan mendapatkan pahala. Itu wajib bagi setiap muslim, ya, setiap muslim atau orang Islam wajib membayar zakat jikalau memenuhi syarat, kalau mampu, ya. Nah, yang kedua infak. Infak ketika hari Jumat kita berinfak di masjid, misalkan ya, kita berinfak di panti asuhan misalkan, itu hukumnya apa? Sunnah, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan, ya, dianjurkan untuk dilakukan. Yang ketiga, sedekah. Sedekah hukumnya apa, Le? Dibaca apa? Sunnah. Sedekah juga hukumnya sunnah, tetapi sangat dianjurkan untuk melakukannya. Kalau tetangga kita, teman kita tidak punya, ya kita wajib memberi. Memberi itu termasuk sedekah, membantu, ya. Membantunya itu termasuk sedekah. Nah, membantu dalam hal apa? Apa saja. Misalkan lagi kesusahan, kita membantu dengan tenaga kita, kita membantu dengan uang kita, misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu hadiah. Hadiah itu hukumnya mubah atau juga diperbolehkan atau dianjurkan, gitu ya. Boleh dilakukan dengan niat yang baik, ya. Kemudian syarat-syaratnya mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apa saja syaratnya? Syarat untuk mengeluarkan zakat yaitu mencapai nisab atau batas minimal ketentuan, ya. Nah, kepemilikan harta selama 1 tahun, harta bersih setelah dikurangi hutang. Misalkan kamu punya harta banyak tapi hutangnya bisa hutang bersih, itu ya, tanggungannya dilaksanakan dulu, lunasi dulu tanggungannya. Nah, sisanya itu nanti wajib dizakat. Tapi itu untuk zakat harta. Nek zakat fitrah, kalau kita mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, berarti kita juga wajib membayarkan zakat fitrah. Sekarang infak, syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas, niatnya juga baik. Bebas dalam memilih jenis dan jumlahnya. Saya nyata buat infak ini apa? Duit atau bahan makanan atau baju atau apa saja. Nah, itu. Kemudian sedekah. Sedekah itu syaratnya juga ikhlas, niatnya juga baik, asal mengharapkan imbalan sesuatu. Nah, gitu. Kemudian hadiah. Hadiah juga sama seperti sedekah, ikhlas dalam memberikan hadiah tersebut, tidak mengharapkan imbalan sesuatu apapun. Misalnya tiba-tiba memberikan hadiah, dan apa? Aku mau memberikan hadiah ini yang nilainya bagus. Ya Bu, tolong ya Bu, nggak boleh seperti itu, ya. Kalau memang mau memberikan hadiah
dan mensucikan harta, menumbuhkan rasa syukur dalam hati dan kepedulian sosial. Kemudian yang kedua, meratakan kesejahteraan. Ayo coba dibaca, Haikal. Membantu orang miskin, fakir, dan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Ya, yang ketiga, Febri, ayo dibaca. Membangun memperkuat tali Persaudaraan. Ya, yang ketiga, membangun masyarakat, memperkuat tali persaudaraan, meningkatkan kualitas hidup, serta memajukan bangsa biar tidak terjadi kesenjangan sosial. Sekarang siapa yang berhak menerima zakat? Nah, di sini ada penerima zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama yaitu zakat. Fakir miskin yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, amil, orang yang membagi zakat itu wajib menerima zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang awalnya tidak beragama Islam kemudian masuk Islam, itu mu'alaf, berarti wajib menerima zakat. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Hamba sahaya itu budak. Kemudian gorem. Gorem itu orang yang terlilit hutang. Apa, Cak? Orang yang terlilit hutang. Ya, itu wajib menerima zakat. Kemudian Ibnu Sabil atau sabilillah, orang yang jihad pada jalan Allah. Contohnya apa? Ayo, orang yang berjihad di jalan Allah contohnya apa? Guru. Guru itu termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, ya? Ya, iya kan? Menyalurkan ilmu kepada kalian semua. Bapak Ibu guru itu termasuk berjihad, ya? Kalian harus menghargai. Nah, itu. Terus kemudian apa itu namanya? Anak yatim. Nah, anak yatim juga wajib menerima zakat. Kemudian yang kedua, infak. Infak itu diberikan kepada siapa? Lembaga sosial. Lembaga sosial itu siapa? Lembaga sosial itu siapa? Lembaga sosial itu siapa? Siapa, Cak? Yayasan, misalkan seperti itu ya. Apa panti asuhan? Nah, yayasan amal, proyek kemanusiaan, orang miskin, fakir, dan duafa. Kayak toh masjid juga boleh, infak di masjid, di majelis-majelis taklim, majelis-majelis untuk menimba ilmu, pondok pesantren seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sedekah. Orang miskin, fakir, duafa, anak yatim itu juga berhak menerima sedekah. Kemudian hadiah. Siapa yang berhak menerima hadiah? Orang tua. Oh, saudara. Siapa lagi? Teman. Teman boleh memberikan hadiah kepada teman. Guru boleh, ya. Nah,
biar tidak kaku. Ayo semua menghadap ke meja. Semua menghadap ke meja. Gak miring-miring, ya Kak? Tepuk semangat. Kita lanjutkan keutamaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama keutamaan zakat yaitu membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur kita, kemudian mendapatkan pahala. Ya. Yang kedua infak dapat menghapus dosa, meningkatkan rezeki dan mendapatkan pahala serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga sedekah. Sedekah itu keutamaannya yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kemudian dijauhkan dari bencana, diangkat derajatnya serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat keutamaan hadiah yaitu mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama, misalnya kepada orang tua, kepada teman, saudara, bapak ibu guru, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya cara menunaikan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Menunaikan zakat itu melalui lembaga amil zakat resmi. Ya, contohnya melalui Basnas yang menangani zakat itu, ya. Kemudian yang kedua, infak melalui lembaga amal, yayasan atau panti asuhan secara langsung atau secara ditransfer. Ya, kalau sekarang sudah modern, dia transfer bisa langsung ke yang kepanitiaannya juga bisa. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah juga sama, diberikan secara langsung juga boleh, lewat lembaga-lembaga amal juga boleh. Yang keempat, hadiah. Memberikan hadiah kepada penerima sesuai dengan kesukaannya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Ada yang tanya? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang jikalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru sudah membagi beberapa kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan kalian agar mengerjakan secara kelompok. Nanti salah satu kelompok memberikan atau mempresentasikan jawaban kalian di depan, ya. Salah satu saja yang maju membacakan hasil diskusinya, ya. Nanti kalian menjawab pertanyaan ini ya, Cah, ya. Nah, di sini ada aspek zakat. Aspek zakat itu hukumnya apa? Kemudian infak juga hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Hadiah apa? Nanti ditulis di kotak-kotak ini ya, di kolom-kolom itu, ya. Misalkan zakat hukumnya, ini satu contoh ya. Zakat hukumnya nah, zakat hukumnya wajib.
itu ya. Kalau sunnah ya tulis sunnah begitu ya. Paham ya? Syaratnya apa? Apa saja di nanti salah satu perwakilan dari kelompok kalian membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Begitu ya. Saya bagi untuk dikerjakan. Paham ya? Nanti yang membaca salah satu perwakilannya harus jelas loh ya. Iya. Terserah kalian kesepakatannya siapa. Enggak apa-apa siapa saja. Ayo coba didiskusikan. Bu Guru kasih waktu tidak lama loh ya. Nanti kalau lama-lama waktunya habis. Ayo. Ya, ayo coba didiskusikan. Siapa yang mau maju, kemudian isinya apa saja coba. Apa saja yang mau diucapkan di depan. Ayo, kita diskusi kelompok. Bekerja kelompok, ayo. Melatih kebersamaan. Sudah selesai ya anak-anak ya kerja kelompoknya ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama satu kelompok ya. Tapi yang maju satu saja perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Ayo siapa yang mau maju dulu? Kelompoknya siapa ini? Oh ya kelompok 3, ayo maju. Siapa yang mau maju mewakili membacakan? Ayo maju. Saya Haikal dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kelompok saya. Zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah, sedekah hukumnya sunnah, hadiah diperbolehkan. Syarat zakat mencapai nisab, syarat infak ikhlas mas baik, syarat sedekah ikhlas, syarat hadiah ikhlas. Tujuan zakat membersihkan data, tujuan infak kepedulian, tujuan sedekah juga, tujuan hadiah untuk menyenangkan ibu saya. Penerima zakat fakir miskin, anak yatim, penerima infak masjid, penerima sedekah orang miskin, penerima hadiah ibu dan ayah. Ya, terima kasih ya untuk penjelasannya dari kelompok 3. Ya, siapa lagi yang akan maju? Oh ya, kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju dulu yuk. Hukum zakat wajib, infak sunnah, hukum sedekah wajib, hukum hadiah sunnah, syarat zakat mampu, syarat infak niatnya baik, syarat sedekah ikhlas, syarat hadiah ikhlas. Tujuan zakat bersyukur, tujuan infak menambah amal, tujuan sedekah membantu orang miskin, tujuan hadiah menyayangi teman, penerima zakat anak yatim, penerima infak panti asuhan, penerima sedekah fakir miskin, penerima hadiah teman. Ya, bagus. Ayo kelompok 1 yang terakhir ayo. Masih terakhir. Ya. Ya didengarkan ya hasil diskusinya kelompok 1. Saya Farah dari kelompok 1 membacakan diskusi dari kelompok saya. Zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, sedekah hukum sunnah sangat dianjurkan, hadiah hukumnya mudah diperbolehkan.
siapa mu'alaf itu? Siapa mu'alaf itu? Yo, angkat tangan dulu. Siapa? Ya, Cel. Iya, orang yang masuk Islam. Pinter. Ayo, yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya Wajib. Sunnah. sunnah, ya, pinter. Berarti sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Coba lembar kerjanya dikumpulkan dulu dinilai ya sama guru ya. Dikumpulkan dulu. Ya, ini sudah dinilai sama guru ya. Anak-anak, ayo duduk dulu semuanya. Perhatikan. Kalian luar biasa. Pintar kalian ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, sekarang di akhir pertemuan kita hari ini kita simpulkan bahwa zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah nilai luhur Islam yang memiliki makna mendalam. Dengan memahami perbedaan dan keutamaan masing-masing antara zakat, infak, sedekah dan hadiah, maka kita dapat menunaikan kewajiban dan meningkatkan amal baik. Mari bersama-sama kita mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, serta penuh kasih sayang. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ya, waktu kita sudah habis, waktunya ganti jam pelajaran. Nah, sebelum kita akhiri, semua membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Luis hari ini bermanfaat bagi kalian dan kita bisa melaksanakannya dengan